Pungki pertama berserta Ibu hari ini telah mulai membuka usaha barunya adalah apotek untuk masyarakat. Mudah-mudahan Bapak Pungki bersama Ibu usaha untuk membuka apotek yang baru hari ini diresmikan. Mudah-mudahan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi keluarga dan masyarakat. Amin. Maaf Bapak Ibu, hari ini saya mempunyai acara 4, jadi agak capek sedikit. Tadi jam 8 pulang sini, nanti jam 12 lagi seperti ini, nanti jam 4 seperti ini, maka agak capek sedikit. Mohon dengan hormat dan sangat untuk memaklumi saya. Kemudian nanti saya berikan hubungannya dengan usaha Bapak Pungki atau yang lain, nanti mudah-mudahan bisa menyampaikan dengan masyarakat yang lain bahwa di Jamur sini ada usaha baru adalah penjualan obat lewat apotek Family Pharma. Mudah-mudahan sukses lancar, ya ada sesuatu apapun apa yang dicipta dan dicinta oleh Mas Pungki atau saudara Bapak Pungki pertama saat istri, Allah memberikan jalan keluar, ya ada sesuatu apapun. Mohon maaf saya minum dulu Bapak Ibu. Sedikit Bapak Ibu, karena itu kita semua ada yang memiliki. Bapak Ibu mohon dengan hormat dan sangat dengan jagongan yang sehalus-halusnya ya. Tolong jagongannya jangan keras-keras Bapak Ibu ya. Ya, jagongannya suaranya jangan keras-keras ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya mulai. Saya akan mulai. Allah akan menolong kita kalau kita itu menolong orang lain. Allah akan memberi rezeki kepada kita karena kita itu menjadi orang-orang yang takwa. Bapak Ibu, ini semua saya percaya semua mempunyai kekurangan, semua mempunyai cobaan, ujian, sakit seperti hari ini. Saya termasuk sakit Bapak Ibu, tapi saya menerima dengan baik. Karena apa? Itu karena Allah. Sembuh karena Allah, saya sakit juga karena Allah. Diterima dengan syukur. Kita mempunyai anak dan cucu, setiap kali sakit saja. Oleh karena itu kita mohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan ridho untuk memberikan penyakit, untuk memberikan obat demi sakit kita itu bisa sembuh. Manusia harus usaha, tidak diam. Mencari obat itu diharuskan oleh pemerintah, dan Allah pun akan memerintahkan harus mencari obat supaya apa? Supaya sembuh. Nah itulah Allah mudah-mudahan memberikan ridho. Sedikit Bapak Ibu kami sampaikan, Allah akan memberikan rezeki karena takwanya. Al-Quran surat At-Talaq ayat 2, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Langsung terjemahkan saja, agak cepat sedikit Bapak Ibu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Kalau kita bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dumateng keluaran penjan sedaya, usaha kelolaan penjan sedaya orang Pak Pungki tok. Mangke badhe diberi jalan keluar. Karena apa? Kita dekat kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah itu kita laksanakan. Allah akan memberikan ongkos pahala yang banyak dan ongkos kesehatan yang banyak, ongkos rezeki yang banyak. Itulah karena kita menjadi orang yang takwa. Nah itulah bapak-bapak semua. Tidak hanya Mas Pungki yang pendengar ini, yang mendengarkan juga, kita menjadi orang takwa. Kita itu milik Allah, kan kembali kepadanya, bukan milik orang tua Bapak Ibu.
Saudari, kita semua ini bukan milik orang tua, miliknya Allah. Nah, orang tua itu adalah amanah titipan Allah. Nah, itulah maka harus diutamakan. Saya kembali, kita bukan milik orang tua, adalah milik siapa? Bapak Ibu, milik Allah. Jadi kita itu anak itu amanah titipan Allah supaya memberi ya pelajaran kepadanya menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada orang tua. Kalau anak taat kepada orang tua masuk surga, anak juga masuk surga. Namanya anak yang soleh dan solehah. Ngoten Bapak Ibu ya. 2 menit lagi insya Allah. Berbuat baik kepada orang tua. Bahwa sainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Nah itu kita harus berbuat baik kepada orang tua. Ridhonya Allah ada, ridhonya siapa ya? Orang tua. Ridhonya Allah ada, ridhonya orang tua. Maka harus berbakti kepada orang tua. Karena doa orang tua itu sangat mandi sekali. Karena kita yang membesarkan ibu dari perut ibunya dilus-lus. Besok kalau lahir jadi anak yang soleh dan solehah, setiap kali sakit perutnya dari bayi dimandiin, didulangi dan sebagainya sampai umur 24 tahun tergantung pada orang tuanya. Kok diam saja kan orang tuanya? Kok tidak mau menjadi anak yang solehah kepada orang tuanya? Padahal ridhonya Allah ada ridhonya orang tua. Kita sakit, ya kita sakit itu Allah harus disertakan. Saya ulangi, kita sakit berbuat seperti ini Allah harus diikut sertakan, tidak diam. Tanpa Allah kita itu tidak mendapatkan ridho. Ya Allah, saya melibatkan Allah bukan karena obat ini, karena Allah memberikan ridho dengan obat ini. Kalau Allah tidak memberikan ridho, ya Allah, kita tidak akan sembuh. Oleh karena Allah harus diikut sertakan dimanapun kita berada. Kita mempunyai anak yang seperti ini, usaha yang lancar dan sebagainya ini, Allah diikut sertakan. Ya Allah, saya mempunyai anak yang bisa usaha seperti ini karena ridho-Mu, ya Allah. Jadi tidak boleh, karena Allah itu yang memiliki kita bukan milik orang tua. Orang tua punya dan sebagainya, kita punya anak itu adalah apa? Amanah titipan, gitu ya. Nah seperti maka semana saja Allah harus ditingkatkan. Jangan lupa terus setiap hari, tidak pernah kimutan, tidak pernah ingat. Contohnya sholat 5 waktu itu mengingat Allah 5 kali. Nah itulah. Terus sedikit lagi. Tadi ridhonya Allah dari ridhonya orang tua. Pak Sinta ulang Pak ini. Pak Teguh tadi saya ingat. Pak Teguh contohnya punya anak, Mas Pungki dengan Pak Tarjo, Mas Pungki dengan Pak Teguh ini sama, tidak boleh berbeda. Ya, karena putranya sudah dimiliki Pak Pungki dan sebagainya, sama kepada orang tuanya. Harus sama, tidak ada bedanya. Maka ini titipan, gitu ya. Maka titipan. Nah, seperti itu. Jangan membedakan, sama. Itulah. Kemudian wonten dalam sebuah hadis qudsi yang artinya hadis qudsi ini kok ngendikanipun Allah, tapi yang menyampaikan Rasulullah. Gitu ya. Saya ulangi, hadis qudsi itu ngendikanipun Allah yang menyampaikan Rasulullah. Walau fi ngaunil ngabdi, maka ngabdu fi ngauni akhir. Cara jalanipun perlindungan hambanya, Allah akan melindungi hambanya selama hamba melindungi saudaranya. Nah, ini penting banget ini. Allah akan melindungi hambanya selama hambanya melindungi saudara. Saudara itu banyak ya, saudara kandung, saudara muslim. Jadi ya, nah seperti itu, saudara seperjuangan, namanya saudara yang dilindungi luas. Karena manusia makhluk sosial, tidak hanya keluarga sendiri. Ya, kita mempunyai rumah yang enggak seperti itu di atas dikit selatan itu kan dari manusia lain, bukan dari ya khusus dari keluarga sendiri. Siapa tukangnya, siapa agen tukangnya. Nah itulah manusia mempunyai namanya makhluk sosial. Maka silakan seperti Rasulullah menyampaikan lewat hadis qudsi, saya ulang lagi. Allah akan melindungi hambanya selama hamba melindungi saudaranya, luas saudaranya itu. Nah itulah oleh karena itu marilah kita kerja sama-sama seperti Mas Pungki usaha seperti ini. Saya merasa senang, syukur, alhamdulillah. Ini termasuk adalah sarana untuk memberikan pelayanan obat yang baru, cara yang baru, rumahnya dekat.
Nah itulah demi masyarakat, tidak usah jauh-jauh ke Sukarjo, ke Solo atau ke Kartosuro. Kalau memang keluarganya sudah ada dekat, Gendeng Jiglo bukan karena orang Kartosuro, Gendeng Jiglo adalah orang Jamur dan orang Kramat. Kalau bisa itu ya keluarga sendiri, tidak jauh-jauh kan gitu ya. Itu namanya, itu adalah manusia terutama dan makhluk sosial. Ada jaraknya, terutama keluarga sendiri. Terus kemudian tetangga, kemudian adalah tetangga yang lain yang jauh dan sebagainya. Nah itulah urutnya seperti itu. Maka seperti ini saya minta tolong, saya bukan berarti itu pas dulu, bukan, secara umum. Secara umum ya seperti itu. Manusia tetangga dekat itu adalah sangat bermanfaat. Kemana-mana tangga dekat. Kalau kita mati yang ngubur tangga dekat. Itu ya. Nah kemana-mana seperti itu. Maka marilah bersama-sama tolong menolong masyarakat yang rawuh ke sini, ya Bapak Ibu ya, yang rawuh ke sini, yang berbagi ke sini, tolong sampaikan kepada anak-anaknya, saudaranya, di mana saja berada. Gone Mas Bungki sekarang buka apa? Ya namanya itu apotek family pharma. Family ada keluarga pharma seperti itu. Ya itulah. Saya sampaikan banyak, terima kasih. Kemudian yang terakhir untuk tausiah seperti ini, hadis riwayat Muslim, "Fama zadallahu ngabdi bi nafli illa niza." Allah akan berikan kemuliaan pada diri seseorang hamba yang memaafkan orang lain. Suatu saat ada kekurangan toh, nah itu dimaafkan. Nah itu akan Allah akan melindungi. Jadi itu adalah orang memaafkan orang lain itu termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk orang yang mulia. Termasuk orang yang mulia, termasuk ada memaafkan orang lain. Seperti Mas Pungki dan sebagainya usaha. Satu saat kurang jujur, lupa. Suatu saat yang seperti ini, hanya maksud saja kita semua pasti mempunyai kesalahan. Maafkan pada orang yang salah, baik yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Punya niat, ya Allah, saya punya keluarga yang namanya ini rumahnya di sana, pernah mempunyai kesalahan kepada saya maafkan ya Allah. Nah itulah saja, itu adalah perbuatan yang mulia. Ingat, memaafkan orang lain adalah perbuatan mulia. Sampai di akhirat masalahnya, sampai itu nanti. Kalau tidak maafkan nanti ditagih. Tidak usah ditagih, tetap di dunia. Terutama orang tua harus ya dengan anaknya harus ya selalu tidak melekat, harus melekat karena saling memaafkan. Ya itulah sebabnya anak dulu kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami cukup sekian intinya. Kalau kita itu tak kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang mudah dari mana saja, tidak tersangka karena Allah. Usaha mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dikabulkan Allah. Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan memberikan pahala semuanya karena kita itu taat. Kalau penjenengan tak kepada orang tua itu kasih sayang kepada penjenengan sedaya. Bapak Ibu kan ya, ingat terakhir, ridhaning Allah wonten ridhanipun orang tua. Harus, ngerti ya? Harus itu, tidak boleh tidak. Karena Allah mendawuhi bahwa sayyidina musana biwaridai husna. Itulah Allah kami wajibkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah usahanya Mas Budi sukses karena berbakti kepada orang tuanya. Bapak Budi sekalian dan Bapak Teguh sekalian, itu namanya orang tua. Tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Banyak yang membedakan, banyak. Itu ya, karena belum tahu. Marilah Bapak Ibu dan kami hormati. Untuk itu yang masih melayani kesehatan, saya tunggu semenit saja biar rampung. Setelah rampung baru saya berdoa. Istirahat dulu, biar rampung dulu. Setelah rampung kita berdoa bersama-sama. Jadi berdoa tidak boleh memegang HP, tidak boleh.